Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sape Sata Bhawantu Sukitata, Salum, Sugeng Dalu, Sinartan Reronjoning Pakurmatan, Salam kalimat tabik mugi kinalisno ing tulak sarik siningkirno ing sarusiku tinebihno ing bendo panyendu mugi hamung rahayu ingkang tansah tinemu rahayu rahayu rahayu. Wes langsung kemawon jawab seperti biasa. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pamirsa, ugi para pamirsa, khususipun para trahing sutrisna budaya Jawi ingkang adiluhung. Kenapa memang saya dahulukan pertanyaan, karena ini merupakan PR. Kalau ada yang tanya kemudian saya jawaban itu nggak bisa saya tulis lewat WA atau langsung lewat kolom komentar karena terlalu panjang, mesti saya janjikan untuk saya bahas lewat seperti ini, lewat YouTube. Itu merupakan PR bagi saya. Jadi kalau wedaran-wedaran selain itu memang saya nomor duakan. Ini yang saya nggak penting, soalnya pasti ditunggu oleh yang bertanya jawaban itu. Monggo Mas, ya. Langsung kemawon. Sugeng Dalu Kang Hendro. Sugeng Dalu. Sedaya. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Ardan Ardian, Kang, tolong ceritakan asal-usul Pulau Jawa dan sejarah suku Jawa. Nuwun. Oke, pertanyaan lima titik tapi jawabannya, tapi gini, insya Allah ini nyambung dengan yang kemarin-kemarin sudah pernah saya ceritakan. Saya wedar itu masalah sakjane lek kon nyritakno Jawa suweneng aku. Lepas dari kawruh ya, ini masalah sejarah, karena ini untuk bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri, rasa bangga terhadap budaya sendiri. Akhirnya dengan begitu kita bisa menghargai budaya sendiri. Kan akhir-akhir ini krisis itu yang kita alami. Seperti kemarin yang saya ceritakan masalah kurikulum, masalah anak-anak SD, SMP yang kesulitan untuk menjawab PR atau tugas-tugas bahasa Jawa. Akhirnya dia ada rasa benci yang sangat mendalam masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya sampai besar pun kalau itu tidak dibenahi, ya benci terus wis. Hanya gara-gara masalah kecil. Dikai tugas masalah pelajaran bahasa daerah khususnya bahasa Jawa, tapi begitu sulitnya njaluk tulung wong tuwane bapak ibu ya padha gak isone. Sementara golek nang internet itu juga sangat terbatas. Apalagi kemarin saya dapat dimintai tolong temen itu, ternyata suruh membuat pantun atau puisi gak oleh golek di internet. Pokoknya golek di internet jadi konangan gurune, sampai anaknya nangis. Soalnya apa bapaknya ora iso ngurui. Akhirnya itu akan menimbulkan rasa benci terhadap Jawa. Dengan begitu berhubung arek cilik, akhirnya dia akan masuk alam bawah sadarnya, dia akan membentuk sifat watak dan karakternya. Mulai itu nanti kalau besar dia wis, waduh Jawa kayak wis disisihkan wis. Semua yang berbau Jawa disisihkan. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saiki terjadi. Sekarang terjadi. Makanya dengan mengungkap sejarah ini sebenarnya ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya sendiri, budaya Jawa. Kalau kita ngomong masalah sejarah Pulau Jawa ya angel Pak, ini kita kesulitan sejarah Pulau Jawa. Sejauh yang ada bukti-bukti sejarah, baik itu mungkin fosil atau mungkin artefak atau mungkin itu peninggalan-peninggalan berbentuk batu, candi, itu yang bisa kita ceritakan. Selain itu
mungkin hanya sebatas legenda, dongeng dan segala macamnya. Jadi gini, sebenarnya Jawa iki kalau kemarin-kemarin itu rame bahwa Gunung Padang itu merupakan candi Jawa Barat, karena ada ya sekarang semacam bukit gitu masih gede, terus kemudian batunya yang sing aneh-aneh, batunya udah berbentuk seperti itu, koyo-koyo kalau itu dianggap alami, koyo-koyo gak anu, itu sudah ada campur tangan manusia, soalnya batunya persegi panjang itu sudah berapa orang yang peneliti ilmuwan yang ke situ memang itu disinyalir kuat sebagai candi, tapi sampai sekarang belum ada pemugaran soalnya memerlukan biaya yang besar. Ketika diteliti, dan itu yang meneliti itu nggak satu laboratorium sejarah, nggak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, itu disinyalir usianya sudah sekitar 12 sampai 14 ribu tahun yang lalu. Lu bayang lo, berarti di Jawa gini wis ono candi, dan bentuknya pun dan berundak kayak candi ini suku Maya, nggak berbentuk candi kayak candi Borobudur, Prambanan, nggak seperti itu. Mungkin pada zamannya itu yang dianggap canggih 14.000 tahun yang lalu. Sementara kalau kita ngomong piramid yang segitu besar dan tua itu masih sekitar 4.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Berarti lebih tua di sini. Nah, kalau saya lebih meyakini bahwa itu memang candi. Kalau memang itu benar candi, berarti peradaban pada saat itu 14.000 tahun yang lalu itu berarti sudah tinggi. Nah, itu bukti sejarah yang ada. Terus kemudian lebih tua dari itu ditemukan Homo sulensis, ada kan ya, Homo sulensis, Pithecanthropus erectus, jadi tengkorak kerangka yang mungkin masih bentuknya rahangnya agak besar, tapi koyo kethek nusian. Tapi Pithecanthropus erectus berdiri, sudah berjalan dengan berdiri. Itu ditemukan di Sungai Bengawan Solo, di daerah Blora, sebenarnya gerobokan situ di pinggir sungai. Itu usianya itu setelah diteliti itu sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu loh, bayang loh. Kalau memang itu benar sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu, berarti di sini peradaban itu sudah mulai berkembang pada saat itu. Kalau di situ ditemukan kerangka tulang manusia purba, tapi kalau kita di Homo wajakensis yang ada di mana itu Tulungagung campur darat, itu di Gunungan Kapur, itu ditemukan kerangka dan peralatan masak loh, wis. Itu juga sama 25 sampai 40.000 tahun umurnya yang lalu. Itu persis kerangkanya hampir sama, tapi di situ sudah ditemukan peralatan dapur, meskipun dalam bentuk sederhana. Homo wajakensis. Loh, berarti di Jawa ini wis ana penghunine pada saat itu, dan itu sudah ada peradaban. Nah, kalau si Gunung Padang itu tadi sekitar usia segitu, saya rasa wajar ditarik benang merah sebagai penghubungnya. Nah, kemudian berkembang lagi kalau kita cerita abad-abad Masehi. Abad Masehi sekitar tahun berapa ya? Awal-awal itu abad 2 Masehi, sekitar tahun 130-an Masehi. Itu di Jawa ini ditemukan prasasti juga, dan itu hurufnya sudah memakai huruf Palawa. Bahasanya bahasa Sanskerta kuno. Jadi wis mengenal tulisan di sini. Dan penanggalan juga sudah ada di sini. Jadi di Jawa kene, di Pulau Jawa kene sekitar tahun 130 Masehi
Iku wis ana Surya Sengkala, wis ana Candra Sengkala, wis ana Titi Mangsa. Wis duwe 3 penanggalan, 3 kalender iki kene. Sementara di luar sana ketika itu Nabi Isa berarti lahirnya wis sekitar 130 tahun ya. Itu penanggalan itu masih simpang siur. Kalau kita bandingkan di sana, pertama muncul itu bulannya 10 bulan. 10 bulan. Akhirnya dia memakai kalender matahari. Akhirnya nggak cocok perhitungan itu, dirubah maneh ketika Kaisar Julius sama Julius Caesar sama Agustus. Akhirnya dia menyisipkan namanya jadi 12 bulan. Jadi makanya kalau Juli itu dari Julius Caesar, Agustus dari Agustus. Aneh disisipkan di tengah, orang di terakhir atau anu. Jadi Malaysia Genji, kalau kita melihat kalender Masehi itu Desi itu kan satuan ukuran. Sebenarnya kan 10 itu. Kenapa saya dari Desember dari bulan 12, ya kan? Oktav, Oktober, Septa itu 9 kudune. Pitu. Septa itu 7. Saya dari 9. Oktav, Oktober, itu jadi 10. Iku aku kudune 8. Saya tapi bulan 10. Soalnya disusupi dua nama. Julius Caesar sampai Agustus, dari Juli kalau Agustus. Jadi di sana saya ribet masalah kalender, di kene iki wis ana 3 kalender. Begitu canggihnya orang Jawa dulu. Candra Sengkala, Surya Sengkala ambek Titi Mangsa. Itu pada menjelang abad kedua Masehi. Loh berarti kan peradabannya wis lebih dhuwur di sini. Kemudian naik lagi sekitar tahun 600-an, di sini sudah ada Ratu Sima. Ya, dengan kerajaan kebesarannya kerajaan Ratu Sima itu Kalingga. Iku wis gedhe nek kene wisan. Tahun 640-an itu Ratu Sima itu sudah membuat undang-undang. Loh, bayang loh. Wis ana undang-undang di kene, Pak. KUHP Perdana Pidana di ini perdata pidana di ini kuwi sono untuk mengatur kerajaan yang segitu besarnya pada saat itu Kalingga Ratu Sima. Kalau kita bandingkan dengan luar, nuwun sewu, Rasulullah tas lahir loh ibu. Iya kan tahun 600-an Masehi. Rasulullah baru lahir, jangan Quran, Rasulullah sendiri baru lahir. Dan sampai Rasulullah meninggal, Quran itu belum ditulis. Ditulisnya kan zaman Utsmaniyah, penulisannya Al-Quran. Pedoman hidup pada saat itu dek kono iku wis jahiliyah, wis gak ono isian, gak karu-karuan. Di sini tidak tertata rapi dan tidak punya undang-undang Ratu Sima itu. Bahkan dia mendirikan padepokan terbesar pada saat itu, jenenge padepokan padepokan apa jenenge iku? Perguruan pertama yang ada di sini itu. Iku zaman Kalingga itu. Sekitar tahun 670-an. Iku wis ana di gini. Terus kemudian berkembang lagi undang-undang itu dipakai terus sampai zaman iku jenenge ana bukune dan itu tertulis dalam apa prasasti jenenge prasasti Batu Keling. Itu ditemukan di daerah di Sungai Ciliwung, di daerah Sungai Ciliwung sana. Kemudian pada saat zamane Singosari, Doho, Kanjuruan, Kahuripan itu sekitar 1200 itu disempurnakan lagi oleh Singosari. Pada saat Ratu Sima itu namanya ada bukunya, namanya buku undang-undang itu jenenge Kalingga Dharma Sastra. Kemudian pada saat Singosari disempurnakan lagi Purwadigama Dharma Sastra. Itu yang terdiri dari 179 pasal. Oleh Singosari disempurnakan. Pada saat zaman Mojopahit Gajah Mada disempurnakan lagi oleh Gajah Mada dari Purwadigama Dharma Sastra sekarang menjadi Kutara Manawa Dharma Sastra. Bukunya sampai sekarang sebenarnya masih ada.
itu buku kitab undang-undang yang terlengkap pada saat itu. Soalnya dari 190 berapa 8 pasal tadi akhirnya disempurnakan, ditambahi oleh Gajah Mada menjadi 272 pasal. Begitu hebatnya. Pada saat itu pujangga-pujangga besar mulai muncul, termasuk Empu Prapanca dengan bukunya Negara Kertagama yang sampai saiki ngedang-ngedapi. Nah, yang lebih unik sekarang, kalau Prapanca, Empu Prapanca itu bukunya Negara Kertagama itu kan terdiri dari buku-buku. Itu menceritakan kebesaran mulai toko Singosari sampai Mojopahit sampai Brawijaya, sampai Kertanegara, sampai Hayam Wuruk. Itu diceritakan semua di situ. Nah, Prapanca itu sendiri itu sebenarnya kan nama samaran.